Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Monika Krismandayani dengan NIM 2105520021 akan mempresentasikan hasil analisis bab 1 terhadap sebuah skripsi dengan judul Pengaruh Kecerdasan Intelektual, Emosional, dan Spiritual terhadap Pemahaman Akuntansi. Nah, skripsi ini disusun oleh seorang mahasiswa dari Universitas 17 Agustus 1945 atau UNTAD yang bernama Elizabeth Serliana Mao dengan tahun terbit 2022. Nah, bisa kita lihat dari judul ini terdapat sebuah kesalahan dalam penulisan tanda bacanya, terutama dalam tanda baca koma. Nah, tanda koma ini dipakai untuk memisahkan unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Nah, sebelum kata dan itu seharusnya terdapat tanda koma jika suatu unsur yang disebutkan itu lebih dari 2 sesuai dengan kaidah penulisan pada PUEB. Nah, jadi bisa kita lihat di sini karena pada judul ini terdapat 3 unsur yang disebutkan, yaitu intelektual, emosional, dan spiritual. Jadi seharusnya penulisannya itu pengaruh kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual terhadap pemahaman akuntansi. Selanjutnya, pada bab 1 itu dalam sebuah skripsi terdapat latar belakang yang dimana kita akan mulai analisis ya paragraf per paragrafnya. Jadi seperti yang dilihat di sini terdapat tulisan-tulisan yang berwarna merah itu berarti ada kesalahan dalam penulisannya yang perlu diperbaiki. Jadi langsung saja pada paragraf pertama, pada kalimat tidak hanya memberikan dampak yang positif, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga memberikan dampak negatif yang menjadi masalah di tengah masyarakat karena belum mampu menumbuhkan moralitas atau akhlak yang mulia. Jadi di sini yang bertuliskan warna merah itu perkembangan dan memberikan. Jadi dia itu menulis kata perkembangan itu perkembanagan ya, yang berarti dalam penulisannya itu terdapat kesalahan pada hurufnya. Nah, jadi kalau penulisan kata itu harus benar ya, karena jika dalam penulisan katanya itu terdapat huruf yang salah, 1 atau 2 huruf yang salah, maka kata tersebut itu tidak memiliki makna sebenarnya atau tidak memiliki arti yang sebenarnya. Jadi dia menulis kata perkembanagan yang seharusnya ditulis perkembangan, dan kata memberikan yang seharusnya ditulis memberikan. Nah, selanjutnya terdapat kesalahan penulisan ya pada paragraf ketiga, yaitu dalam penggunaan huruf kapital ya, dalam penggunaan huruf kapital pada kata Indonesia. Huruf kapital itu huruf yang dipakai sebagai unsur pertama kata pada awal kalimat dan kegunaan lainnya. Nah, huruf kapital ini digunakan pada nama jabatan dan pangkat, nama instansi atau nama tempat. Jadi Indonesia ini merupakan nama provinsi ya, nama tempat. Itu harusnya pada awal huruf itu ditulis huruf kapital ya, I-nya itu huruf besar. Untuk paragraf selanjutnya, paragraf keempat, di sini terdapat 2 kesalahan dalam penulisannya, terutama penggunaan tanda baca koma ya. Pada kalimat suatu proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisaan data keuangan suatu organisasi. Nah, di sini sama seperti kasus yang tadi di judul, jika menyebutkan lebih dari 2 unsur, maka sebelum kata dan itu terdapat tanda baca koma ya. Jadi seharusnya itu ditulis suatu proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisaan data keuangan suatu organisasi. Kemudian pada kalimat selanjutnya terdapat kesalahan yang sama, yaitu penggunaan tanda baca koma, namun pemakaiannya itu berbeda ya. Jadi
tanda koma ini selain dipakai untuk memisahkan unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan, tanda koma ini juga dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Jadi di sini yang merupakan anak kalimat yaitu dari sudut proses kegiatannya itu merupakan anak kalimat, dan induk kalimatnya. Akuntansi adalah suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, mencatat transaksi, serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan. Jadi penulisannya yang benar itu dari suatu sudut proses kegiatannya, akuntansi adalah suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, mencatat transaksi, serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan. Jadi selanjutnya pada paragraf kelima, di sini yang bertuliskan warna merah yaitu kata dipraktekkan. Nah, jadi kata dipraktekkan ini bukan merupakan kata baku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, jadi yang benar yaitu praktik menggunakan huruf I, karena praktik ini merupakan kata baku yang benar berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi praktik itu maksudnya pelaksanaan secara nyata. Kemudian paragraf selanjutnya terdapat kalimat yang bertuliskan warna merah, yaitu sebagai seorang akuntan yang profesional, akuntan memerlukan kepercayaan dari masyarakat yang dilayaninya. Jadi kesalahan dalam penulisannya yaitu dalam penggunaan tanda baca koma. Jadi dia tidak menggunakan tanda baca koma antar anak kalimat dengan induk kalimat. Jadi seharusnya yang benar itu sebagai seorang akuntan yang profesional, akuntan memerlukan kepercayaan dari masyarakat yang dilayaninya. Paragraf selanjutnya di sini yang bertuliskan berwarna merah yaitu output. Nah, dalam penyusunan suatu kalimat jika menggunakan kata berbahasa Inggris atau kata ilmiah itu harus ditulis dengan huruf miring. Jadi output ini merupakan kata berbahasa Inggris yang berarti keluaran, yaitu proses menghasilkan data dalam bentuk berbagai media. Dan selanjutnya, nah di sini ada kata yang bertuliskan warna merah yaitu literatur. Jadi untuk paragraf selanjutnya yang kata yang berwarna merah itu humanistic skill. Nah, jadi humanistic skill ini kata berbahasa Inggris yang seharusnya dia tuliskan dengan huruf miring, namun dia tidak menuliskannya dengan huruf miring. Nah, humanistic skill ini dalam bahasa Indonesia berarti keterampilan kemanusiaan. Kata selanjutnya yang perlu dikoreksi yaitu the ultimate meaning. Jadi ini kata berbahasa Inggris yang seharusnya dituliskan dengan huruf miring juga ya. Jadi the ultimate meaning ini translate dalam bahasa Indonesianya yaitu makna utamanya. Pada paragraf selanjutnya yaitu paragraf ke-13 terdapat kata berbahasa Inggris lagi yaitu locus of control yang seharusnya kata tersebut ditulis dengan huruf miring ya. Pada saat ini saya sudah mengelompokkan kata-kata yang perlu diperbaiki. Jadi masuk pada rumusan masalah. Di sini terdapat kalimat yang bertuliskan warna merah, yaitu apakah kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual berpengaruh terhadap pemahaman akuntansi pada mahasiswa akuntansi aktif FEB Untak Semarang tahun 2022, terlebih khusus bagi mahasiswa yang telah mempelajari mata kuliah etika profesi dan teori akuntansi. Jadi dia menggunakan tanda bacanya itu titik ya. Di sini terdapat kesalahan penggunaan tanda baca ya, yang seharusnya menggunakan tanda tanya karena tanda tanya itu dipakai pada kalimat tanya. Masuk pada manfaat penelitian. Jadi di sini terdapat tulisan yang berwarna merah yaitu pada kalimat manfaat penelitian ini adalah memberi masukan. Nah, jadi pada kata masukan ini seharusnya dia mendapat imbuhan kan ya. Jadi dengan kata dasar masuk dan mendapat imbuhan kan, jadi penulisan yang benar masukkan dengan menggunakan 2K. Masuk pada tujuan penelitian. Di sini
terlihat tidak ada tulisan yang berwarna merah, dan telah dianalisis dalam penulisan kata, penggunaan tanda baca, huruf kapital, dan penyusunan kalimat itu sudah benar, serta pengejaannya juga sudah tepat. Jadi sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika dalam menyampaikan suatu informasinya itu masih kurang tepat. Kurang lebihnya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.